Halo guys, perkenalkan nama saya Asri Sofyanti Rahayu dari Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang suku bangsa. Mengenal keberagaman suku bangsa di Indonesia dengan tema suku bangsa. Indonesia mempunyai banyak lebih dari 1.300 suku bangsa. Ada yang tahu apa aja? Yuk kita kenalan lebih dekat. Yang dimaksud suku bangsa? Suku bangsa adalah kelompok sosial yang memiliki identitas budaya, asal-usul, dan leluhur yang sama. Biasanya, suku bangsa memiliki bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kepercayaan, serta cara hidup yang diwariskan dari nenek moyang. Suku bangsa bukan hanya sekedar asal daerah, tapi juga mencerminkan identitas dan jati diri budaya suatu komunitas. Contoh suku-suku di Indonesia, yang pertama yaitu suku Jawa, suku terbesar di Indonesia dengan budaya seperti wayang, gamelan, dan bahasa Jawa. Yang selanjutnya yaitu suku Sunda. Suku Sunda ini berasal dari Jawa Barat, dikenal dengan seni dagung, makanan khas seperti lotek, dan tradisi ngabage tamu atau menyambut tamu. Yang selanjutnya yaitu Batak dari Sumatera Utara dengan subsuku seperti Batak Toba, Karo, dan Mandaling, terkenal dengan marga adat pernikahan dan rumah balon. Yang selanjutnya yaitu Minangkabau dari Sumatera Barat, dikenal dengan sistem martalial dan keturunan ibu, rumah dagang, dan masakan rendang. Yang selanjutnya yaitu Dayak. Dayak ini berasal dari suku asli Kalimantan dengan rumah panjang, seni tato, dan tradisi adat yang kuat. Yang selanjutnya yaitu Bugis dari Sulawesi Selatan, terkenal dengan pelaut ulung budaya Serinap, Paca, harga diri, dan rumah panggung. Yang selanjutnya yaitu Papua, memiliki banyak subsuku seperti Dani, Asmat, dan Amungben, budaya khas seperti ukiran kayu, koteka, dan tradisi bakar batu. Ini hanya sebagian kecil dari ratusan suku yang ada, tapi cuma untuk menunjukkan betapa beragamnya wajah Indonesia. Bagaimana sih ciri khas setiap suku bangsa? Nah, ciri khas setiap suku bangsa yang pertama yaitu bahasa daerah. Tiap suku mempunyai bahasa sendiri seperti bahasa Batak, Bugis, Jawa, dan Papua. Dan juga pakaian adat, contohnya kebaya Sunda, ulos, Batak, baju bodo Bugis, dan koteka dari Papua. Dan upacara adat, misalnya Rambu Solo, upacara kematian suku Toraja, seketan dari Jawa, atau mencapi dari Bugis. Dan selanjutnya rumah tradisional, seperti rumah gadang yang ada di Minangkabau, rumah jaglo yang ada di Jawa, rumah panjang yang ada di Dayak, dan rumah honai yang ada di Papua. Nah, setiap ciri khas ini menjadi identitas budaya yang membedakan satu suku dengan lainnya, memperkaya budaya Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana sih peran bangsa dalam memperkaya budaya nasional? Nah, budaya Indonesia adalah gabungan dari berbagai budaya lokal suku bangsa yang kemudian menjadi simbol kekayaan bangsa. Contohnya, batik adalah budaya Jawa menjadi warisan dunia UNESCO. Rendang budaya Minangkabau dikenal secara internasional, dan tarian-tarian dari berbagai daerah ditampilkan di panggung dunia. Suku bangsa berperan besar dalam membentuk identitas nasional, memperkaya seni, bahasa, kuliner, dan nilai-nilai sosial kita sebagai bangsa Indonesia. Pentingnya toleransi dalam masyarakat multikular. Dengan banyaknya suku, tentu saja perbedaan bisa menimbulkan konflik jika tidak diiringi sikap saling menghargai. Oleh karena itu, toleransi menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan antar suku bangsa. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus belajar untuk tidak memandang rendah suku lain, tidak merendahkan, dialek atau adat orang lain, dan justru belajar mengenalnya dalam rasa ingin tahu dan hormat. Dengan begitu, keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan sumber kekuatan dan kebanggaan nasional. Jadi, beda suku, satu bangsa, itulah kekuatan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini menekankan semangat persatuan di tengah keberagaman. Meskipun berbeda-beda suku, kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan, Indonesia yang rukun dan kuat. Bye-bye.